Nah, selamat jumpa lagi dengan saya Memur Selain KTND di channel YouTube Campur Aduk TV. Oke sobat, kali ini saya mau ganti seal shock breaker depan Tiger Evo. Nah, ini bisa kalian gunakan menggunakan GL Pro, GL Neotech. Itu sudah PNP sama Mega Pro, terus sama Tiger juga sama. Nah, ini mau saya ganti karena seal shock breaker yang lama sudah rusak. Jadi mau nggak mau harus diganti. Karena shock breaker ini perannya sangat penting sekali. Kalau misalkan jalan berlubang seperti itu, kalau shock breakernya sealnya udah rusak, oli yang ada di dalam shock breaker itu pasti keluar. Kalau orang Jawa nyebutnya sealnya bonjrot kayak gitu, pasti olinya udah keluar terus, nanti shock breaker nggak bisa bekerja dengan maksimal. Jadi kalau misalkan di jalan berlubang pasti jedak kayak gitu. Untuk berkendara tentunya udah nggak nyaman lagi, makanya harus diganti. Nah, ini penggantian, ini seal debu yang lama, kondisinya juga minta diganti karena tepinya ini udah retak, blur. Nah, yang tepinya ini udah retak-retak, jadi saya ganti sekalian. Udah retak. Terus untuk seal skoknya seal olinya udah rusak, jadi harus diganti. Ini yang baru seal debu, seal skok udah ada, tinggal proses pemasangan. Dan utamakan untuk sobat yang pengalaman baru pertama kali bongkar itu, kalau cara melepas seal shocknya yang lama itu mudah. Ini sebagai gambaran karena tadi udah saya eksekusi tapi nggak saya videokan. Nah, ini sebagai gambaran saja. Ini misalkan sealnya masih di dalam, dicungkil pakai Dremel nggak bisa, nggak bisa keluar. Nah, kalian cari besi yang panjang, misalnya pakai jegol ban seperti ini, tinggal masukkan, nanti dijugil. Nah, itu seal skoknya pasti bisa keluar. Nah, terus untuk pemasangan kembali, sebaiknya ini dicuci terlebih dahulu. Dicuci bersih keraknya, olinya, terus endapan olinya yang kayak pasir tanah itu dibersihkan semua. Terus ini yang di dalam ini masih ada sisa, nanti juga dibersihkan dari atas pakai bensin. Nanti tinggal disemprot dari atas pakai bensin. Terus yang ini juga. Untuk proses pemasangan sealnya jangan keliru atau jangan terbalik. Untuk proses pemasangannya ini ada dua sisi seal. Nah, ini. Terus yang di sini ini ada per, yang melingkar ini ada pernya. Yang ada pernya ini posisi di atas. Yang tidak ada pernya, ini juga ada pernya, tapi perbedaannya itu ini loh bro. Yang ininya, yang cekungannya ini dalam. Nah, itu cekungannya itu dalam sekali. Kalau yang ini nggak ada cekungannya. Nah, yang cekungannya di dalam ini nanti posisi di bawah. Terus untuk yang cekungannya pendek atau yang kelihatan pernya ini di posisi di atas. Dan jadi saat proses pemasangan jangan terbalik. Nah, jangan terbalik seperti ini. Ini misalnya shock breaker berdiri. Nah, ini pemasangan seal. Jadi seal yang pernya kelihatan, jadi yang cekungannya
pendek itu di atas, prosesnya gini, posisinya gini. Nah, jadi jangan terbalik seperti ini, jangan. Yang cekungannya dalam sekali ini posisi di bawah. Dibersihkan dulu, dipasang. Nah sobat, untuk proses pemasangannya seperti yang tadi, jangan boleh terbalik. Ini sel yang baru. Jadi untuk sel yang cekungannya lebih dalam itu di posisi di bawah atau di dalam. Yang pernya cekungannya pendek itu di atas. Jadi proses pemasangannya seperti ini. Untuk sel yang baru, nah seperti ini tinggal kalian pakai seal yang lama untuk dorong dari atas. Sudah, tinggal kalian pukul. Nah ini keduanya sudah terpasang semua, aman, udah masuk. Kalau misalkan udah masuk di dalam, utamakan dicek terlebih dahulu di list bagian tepi. Di list bagian tepi sini sudah lurus semua atau belum. Misalkan ada yang belum lurus, masih ada yang tinggi sedikit belum masuk rata, seperti itu, lanjut dipukul kembali menggunakan seal sekok yang bekas tadi. Jadi bisa kalian rangkap dua, kalian masukkan, tinggal dipukul pakai palu nanti sampai rata masuk semua. Setelah seal sekok yang baru masuk, proses pemasangan benar, tidak terbalik. Lanjut ke pemasangan di seal debu. Pemasangan seal debu langsung aja kalian tancapkan di atas. Bisa pakai tangan, kalian ketok lagi pakai palu seperti ini bisa. Nah seperti ini langsung diketok. Nah udah selesai, dicek udah masuk grip semua. Oke, lanjut yang satunya. Masuk lagi, pakai tangan, terus tinggal kalian beri seal yang lama, tinggal kalian pukul. Sudah jadi lagi. Oke, lanjut ke tahap berikutnya, ke pemasangan dan takaran oli setiap shockbreaker yang di kanan dan di kirinya. Ini untuk oli yang bekas sudah kecampur bensin buat cuci tadi, sampai kayak susu coklat. Nah ini sobat, untuk takaran oli di shockbreaker yang kanan dan kiri, semakin kalau anjuran dari bengkel atau standarnya itu isinya di satu shockbreaker itu 135 cc. Kok cc, 135 mili. Cc nanti buantar sekali loh. Nah kalau untuk kalian yang ingin shockbreakernya agak keras, itu olinya ditambahin jadi lebih banyak sedikit, misalnya 160 mili atau 180 mili. Kalau ingin yang lebih empuk itu bisa olinya bisa dikurangi. Ini ada stripnya 3, jadi nanti kalian sisain di satu strip. Nah sisain segini untuk olinya. Juga ada sobat tirap itu mau apa itu. Nah sobat, ini sudah jadi semua, sudah kelar, motor udah siap dipakai buat harian lagi. Tadi
oli shockbreakernya memang saya kasih semuanya. Satu botol saya masukkan di sisi kanan, satu botolnya lagi saya masukkan di sisi yang kiri. Jadi enggak saya sisain satu strip, enggak. Memang saya ingin yang tipe kayak standaran kayak gitu. Jadi lebih baik saya masukkan semuanya. Seperti ini, aman. Tadi udah saya tes reading, aman. Oke sobat, bila ada pertanyaan, masukan, saran, silahkan berkomentar di kolom di bawah. Terima kasih sobat sudah menyaksikan video saya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.